Adaptasi pada hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Semoga tetap semangat dalam belajar online ya. Jangan sampai kendor. Ya, kita siap-siap memulai pelajaran kita dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita ikuti. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan diri, melindungi diri, dan untuk memperoleh makanannya. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat tubuh suatu makhluk hidup terhadap keadaan lingkungannya supaya dapat bertahan hidup. Jenis adaptasi ini cukup sulit untuk diamati karena hanya terjadi pada bagian dalam organ tubuh makhluk hidup. Adaptasi tingkah laku merupakan bentuk penyesuaian diri dengan menunjukkan perilaku tertentu akibat mendapatkan rangsangan untuk melindungi diri dari musuh. Kelelawar. Kelelawar merupakan hewan mamalia. Dia merupakan hewan nokturnal, yaitu hewan yang beraktivitas di malam hari. Di siang hari dia tidur. Hewan ini biasanya tinggal di langit-langit goa. Kelelawar biasa tidur dengan posisi terbalik seperti di gambar tersebut. Posisi ini merupakan posisi aman yang jauh dari jangkauan musuh dan memudahkannya ketika hendak terbang. Kelelawar tinggal membuka dan mengepakkan sayapnya saja. Kulit kelelawar ini lentur dan tipis, berupa selaput kulit lentur yang membentang antara tulang-tulang jari dan tulang lengannya. Kaki dan cakarnya sangat kuat yang digunakan untuk mencengkram langit-langit gua atau dahan ketika tidur dan istirahat. Ekolokasi. Ekolokasi dapat diartikan sebagai kemampuan makhluk hidup, terutama hewan, dalam mengenali lingkungan sekitar melalui gelombang suara. Contohnya adalah kelelawar, paus, burung merpati, dan lumba-lumba. Cicak merupakan hewan yang dapat merayap di dinding karena memiliki struktur kaki khusus. Telapak kaki cicak terdapat guratan-guratan yang dilapisi oleh bulu-bulu halus lengket. Ini berfungsi sebagai alat perekat ketika merayap. Itu sebabnya mengapa cicak tidak jatuh ketika merayap di dinding. Kemudian, lidah cicak memiliki lendir yang lengket. Fungsinya untuk menangkap mangsa. Cicak memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya. Disebut autotomi. Unta memiliki punuk untuk menyimpan lemak. Bentuk kakinya yang berukuran besar bermanfaat untuk membantu berjalan agar tidak terperosok ke dalam pasir. Matanya dilindungi oleh bulu mata dan kelopak mata yang tebal. Fungsinya untuk melindungi matanya agar tidak dimasuki oleh debu padang pasir. Penguin dapat hidup di daerah dingin karena memiliki kulit yang ditumbuhi bulu yang sangat lebat. Selain penguin juga ada beruang kutub. Di bawah permukaan kulit terdapat lapisan lemak. Ada bulu lebat dan lapisan lemak membuat tubuh penguin tetap hangat. Penguin juga suka bergerombol dan berdiri berdempetan agar tubuh mereka tetap hangat. Adaptasi pada burung elang. Burung elang adalah burung pemakan daging. Paruhnya runcing, tajam, kuat, dan membengkok untuk mengoyak daging. Kaki burung elang ini adalah kaki pencengkeram. Ya, kakinya mempunyai jari pendek, kuku melengkung tajam, dan cakar yang kuat untuk mencengkeram mangsanya.
Contoh selain hewan elang yaitu burung hantu. Kemudian di sini ada ayam. Ayam adalah hewan pemakan segala. Ya, ada biji-bijian dan ada cacing. Ya, bentuk paruhnya seperti itu. Kemudian kaki ayam adalah kaki pengais. Kaki pengais selain ayam dimiliki oleh kalkun. Bentuk kakinya ada 3 jari menghadap ke depan dan 1 tumbuh ke belakang untuk mengais tanah dan mencari makan. Burung pelikan bentuk paruhnya panjang berkantung untuk menyimpan ikan. Kemudian bentuk kakinya berselaput merupakan kaki perenang untuk mempermudah berenang dan berjalan di lumpur. Selain pelikan, ciri khususnya ini dimiliki oleh bebek dan angsa. Burung pipit. Burung pipit adalah burung pemakan biji-bijian. Ya, bentuk paruhnya kecil, pendek, dan runcing untuk memakan biji-bijian. Kemudian kakinya adalah kaki petengger. Kaki petengger ini bentuknya panjang, jari kakinya panjang dan datar untuk membantu burung bertengger di ranting pohon. Ciri yang dimiliki sama dengan ciri burung kakak tua dan nuri. Di sini ada burung kolibri. Ini memiliki paruh yang panjang, runcing, dan kecil untuk memudahkan mengisap nektar yang berada di dasar bunga. Kemudian kakinya juga kaki petengger. Bebek. Paruh bebek berbentuk sudu yang pipih, fungsinya untuk mencari makan di tempat yang berair dan berlumpur. Kaki bebek berselaput, fungsinya untuk memudahkan mencari makan di tempat yang berlumpur dan untuk berenang di air. Di sini ada serangga. Serangga ada tipe mulut penggigit yang dimiliki oleh belalang. Kemudian ada kupu-kupu yang memiliki tipe mulut penghisap. Lalat memiliki tipe mulut penyerap. Nyamuk memiliki mulut penusuk dan penghisap. Nyamuk memiliki organ yang dapat menghasilkan zat anti pembekuan darah agar mempermudah dalam mengkonsumsi darah. Hewan mamalia yang bisa memamah biak, misalnya sapi, kambing, kerbau. Makanan hewan tersebut adalah rumput-rumputan. Di dalam saluran pencernaannya terdapat enzim selulase. Semut merupakan hewan yang mampu mengeluarkan bau khusus untuk tanda bahaya. Mempunyai antena yang berfungsi untuk membau, menyentuh, serta merasakan getaran di sekitar mereka. Jika berpapasan atau bertemu dengan sesamanya, saling bersentuhan. Paus. Secara berkala, paus muncul di permukaan air untuk menghirup udara dan menyemprotkan air. Paus melakukan tindakan demikian karena alat pernafasannya berupa paru-paru. Paus tidak dapat memanfaatkan oksigen yang terlarut di dalam air seperti ikan. Cumi-cumi mengeluarkan tinta hitam atau cairan hitam ketika ada bahaya yang mengancamnya. Cumi-cumi juga mampu mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna lingkungannya. Dengan berkubang di lumpur, maka tubuh kerbau akan tertutup oleh lumpur sehingga mengurangi rasa panas dari sengatan terik matahari. Selain kerbau, ada kuda Nil juga yang melakukan hal yang sama seperti kerbau. Bunglon mampu mengubah warna kulitnya menyerupai tempat yang dihinggapi atau disebut mimikri. Selain bunglon, hewan yang mampu mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya adalah kelinci sepatu salju, kemudian ada gurita.
Kamuflase. Kamuflase merupakan tingkah laku hewan yang mencari tempat yang sama warnanya dengan warna tubuh hewan tersebut. Tujuannya agar ia tidak terlihat oleh musuhnya. Dengan berada di tempat yang warnanya sama, hewan itu berharap musuh sulit untuk menemukannya. Contohnya di sini adalah burung hantu. Kemudian ada belalang juga ya, ketika dia hinggap di daun sama warnanya, sama-sama hijau ya. Selain itu juga ada singa, kemudian ada belalang bunga dan beruang kutub. Siput. Fungsi cangkang dari siput adalah untuk melindungi diri dari musuh. Dan ketika panas, siput akan memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang. Kalajengking melindungi dirinya dari musuh dengan menggunakan sengatnya. Sengatnya ini mengandung racun yang dapat membunuh musuhnya. Selain kalajengking, hewan lain yang menggunakan zat racun untuk melindungi dirinya dari serangan musuh adalah kelabang, lebah, dan ular. Walang sangit. Hewan ini akan mengeluarkan bau yang sangat menyengat untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Terenggiling akan menggulung tubuhnya jika terancam. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai. Kita tutup dengan hamdalah. Kerjakan tugas dan ikuti pelajaran dengan serius. Jangan main terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.